Semua yang perlu kalian tahu soal berita bola hari ini ada di sini. Simak terus Soccermania. Kita mulai dari poin pertama. Kita mulai dari berita pertama. Barcelona Femini tampil dominan saat menghadapi Real Madrid Femino 6-0 di UEFA Women's Champions League. Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen 2 gol, Irene Paredes, Eva Payor, dan Esme Brooks jadi nama-nama yang berpesta dalam kemenangan telak ini. Ini jadi malam spesial bagi Putellas di laga ke-500-nya. Hasil ini mengantar Barca ke semifinal dengan agregat 12-2 dan memperpanjang rekor 8 kali beruntun lolos ke 4 besar. Dari dominasi di lapangan hijau, kita geser ke balik layar. Langkah River Plate sempat terasa stagnan dalam menyusun proyek jangka panjang, terutama soal rekrutmen dan arah pengembangan pemain muda. Situasi itu mendorong klub mencari sosok dengan perspektif global. Menurut laporan internal klub, pilihan akhirnya jatuh pada Pablo Longoria yang tinggal menunggu pengumuman resmi. Pria 39 tahun itu bukan nama sembarangan. Rekam jejaknya dikenal, rapi dan visioner. Selain manajemen klub, sosok veteran juga mulai memikirkan masa depan. Ada momen ketika refleks tak lagi setajam dulu dan Simon Mignolet memilih jujur pada waktu. Kiper klub Brugge itu dikabarkan akan pensiun di akhir musim 2025-2026. Seperti diungkap Sporza, sosok yang pernah angkat trofi Liga Champions bersama Liverpool ini tak benar-benar pergi. Ia justru beralih ke balik layar, mengambil peran strategis di Belgian Football Association. Bicara soal peran baru, Nigeria justru fokus membenahi mental tim. Gagal lolos ke Piala Dunia 2026 bikin arah timnas Nigeria sempat dipertanyakan. Alih-alih berlarut, mereka langsung menyusun agenda uji coba serius. Menurut federasi, Nigeria akan lebih dulu menantang timnas Polandia pada 3 Juni di Warsawa, lalu lanjut menghadapi timnas Portugal sepekan setelahnya. Rangkaian ini bukan sekedar formalitas. Dengan bekal finish ketiga di Piala Afrika, ini jadi momen ukur ulang level mereka. Menjelang turnamen besar, kreativitas iklan mulai bermunculan menyatukan rival. Pada 2022, Louis Vuitton menampilkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam iklan catur yang viral sebelum Piala Dunia. Kini, menjelang Piala Dunia 2026, Lego merilis iklan yang mempertemukan Messi, Ronaldo, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior dalam bentuk minifigur yang berebut trofi dunia. Konsep ini membuat banyak penggemar sepak bola menilai ini salah satu iklan paling menarik sebelum Piala Dunia dimulai. Masih soal Ronaldo, sang bintang kini sudah siap kembali merumput. Sempat bikin khawatir, Cristiano Ronaldo harus menepi setelah hamstringnya bermasalah akhir Februari. Bahkan ditarik keluar di menit ke-81 saat melawan Al-Faiha. Dampaknya terasa, ia absen beberapa laga Al-Nassr dan juga tak masuk skuad Portugal bulan Maret. Kini situasinya berubah. Fabrizio Romano menyebut, Ronaldo sudah pulih dan siap tampil kontra Al-Natsma 3 April. Kembalinya bukan sekedar tambahan tenaga, tapi dorongan mental. Pulihnya mental pemain sangat krusial, sama seperti harapan klub ini. Situasinya mulai seret buat Montpellier. Dulu sempat angkat trofi Ligue 1, sekarang malah terdampar di Ligue 2 dan belum juga balik ke papan atas. Musim ini pun tercecer di zona playoff. Tekanan itu bikin Laurent Nicolin buka pintu investor. Menurut laporan Romain Molina, harapan itu mulai nyata. Grup asal Inggris dikabarkan hampir merampungkan akuisisi dan siap jadi pemegang saham mayoritas meski identitasnya masih dirahasiakan. Jika Montpellier menunggu investor, PSG justru sibuk memperbarui teknologi latihan. Tekanan fisik di level elit makin tinggi, sementara PSG butuh cara lebih presisi buat menjaga performa pemainnya. Jawabannya datang lewat kerjasama baru dengan WOP hingga 2029. Klub asal Paris ini bakal membekali tim pria dan wanita dengan perangkat pemantau kondisi tubuh, dari detak jantung sampai kualitas tidur. Menurut pengumuman resmi klub, data itu jadi dasar rekomendasi latihan dan pemulihan. Selain teknologi, PSG juga memastikan posisi pelatih mereka tetap aman. Awalnya cuma kontrak yang tersisa setahun, tapi dampak Luis Enrique di Paris Saint-Germain bikin situasinya berubah total. Tim yang dulu sering goyah di Eropa kini jadi mesin yang ditakuti. Laporan LQIP menyebut PSG langsung tancap gas menyiapkan perpanjangan sampai 2030 dengan gaji 20 juta euro per musim. Bahkan angka itu bisa bikin Enrique jadi orang dengan bayaran tertinggi di klub. Kepercayaan manajemen pada pelatih berbanding lurus dengan performa pemain di lapangan. Dennis Undav sempat diragukan soal konsistensi, tapi Maret jadi jawaban telak.
Striker VfB Stuttgart itu mencetak gol di keempat laga yang ia mainkan, total 5 gol plus 2 assist, dan membantu timnya mengamankan poin penting. Situs resmi Bundesliga kemudian mengonfirmasi statusnya sebagai Player of the Month. Jika ditarik lebih luas, musimnya memang stabil dengan 18 gol dari 23 laga. Sayangnya, performa stabil pemain tidak cukup menyelamatkan Federasi Italia. Kegagalan timnas Italia lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya beruntun akhirnya berbuntut panjang. Dalam rapat darurat, Gabriele Gravina memilih mundur dari kursi presiden FIGC. Seperti dikonfirmasi pernyataan resmi federasi, ia sebenarnya sempat membawa Italia juara UEFA Euro 2020, tapi dua kegagalan ke Piala Dunia jadi noda besar. Sekarang FIGC bersiap memilih pemimpin baru. Langkah mundur sang presiden kemudian diikuti oleh sang kiper legenda. Kekalahan adu penalti dari Bosnia and Herzegovina jadi titik runtuhnya timnas Italia. Gianluigi Buffon mengaku lewat Instagram, seperti dikutip Football Italia, ia sebenarnya ingin mundur tepat setelah laga itu, tapi ia diminta menunggu sampai Gabriele Gravina resmi melepas jabatan. Kini Buffon ikut pergi, menyebut ini langkah yang paling bertanggung jawab. Menurutnya, proyek sudah dibangun, tapi target utama meleset. Keputusan pahit, tapi terasa jujur. Eksodus di tim nasional berlanjut hingga ke posisi kursi kepelatihan. Gennaro Gattuso disebut akan meninggalkan kursi pelatih timnas Italia setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia. Menurut laporan Fabrizio Romano, Gattuso baru menangani Italia sejak Juni 2025, mencetak 8 laga dengan 6 kemenangan dan 2 kekalahan. Ini jadi kegagalan ketiga beruntun Italia tak tampil di Piala Dunia. Banyak yang menilai era singkatnya menunjukkan transisi yang belum stabil dan dinilai perlu pembenahan struktur jangka panjang di level Federasi Italia. Di tengah kekosongan pimpinan, muncul sosok lama yang siap berbenah. Di tengah situasi itu, Gianni Rivera muncul di radio Rai Sport menyatakan siap maju sebagai presiden FIGC. Ia mengaku sudah menyiapkan program matang bersama tim kecilnya. Kepada media seperti Football Italia, Rivera juga belak-belakan bahwa kegagalan ini bukan kejutan karena masalahnya sudah lama menumpuk. Menurutnya, federasi butuh arah baru. Kalau figur sekelas Rivera benar-benar turun tangan, ini bisa jadi momentum riset sepak bola Italia. Meninggalkan drama federasi, kabar kurang sedap datang dari raksasa Italia. Situasi tak ideal datang saat Inter Milan sedang butuh stabilitas di fase krusial. Jan Bisek dipastikan absen lawan AS Roma usai mengalami cedera paha kanan saat jeda internasional. Pemeriksaan medis klub mengungkap hanya strain ringan, tapi cukup membuatnya dicoret dari skuad. Padahal, menurut laporan internal klub, Bisek sedang jadi pilihan utama musim ini. Bagi Christian Cifu, ini jelas gangguan tak diharapkan. Tak hanya Inter, Juventus pun menghadapi drama kontrak pemain andalannya. Cedera panjang sempat bikin Dusan Vlahovic kehilangan momentum dan kini waktunya makin sempit karena kontraknya di Juventus mendekati ujung. Ia sebenarnya ingin lanjut di Turin meski AC Milan, Arsenal hingga klub Spanyol mulai memantau. Dari laporan La Gazzetta, negosiasi sudah jalan, bahkan Vlahovic siap turun gaji ke kisaran 6-7 juta euro. Namun di balik itu, agen Darko Ristic jadi pengganjal karena menuntut komisi besar. Saat Vlahovic terhambat, rekan setimnya justru tampil luar biasa bulan ini. Lini sayap Juventus terasa datar setelah pergantian tahun. Lalu, Jeremy Boga datang di bursa transfer musim dingin tanpa banyak gembar-gembor, tapi langsung mengubah tempo. Sepanjang Maret, winger Pantai Gading itu mencetak 3 gol dari 4 laga liga. Pergerakannya lincah, berani duel 1 lawan 1, dan mulai jadi sumber ancaman utama. Situs resmi Serie A bahkan menobatkannya sebagai Player of the Month, mengungguli beberapa nama lain. Pindah ke Spanyol, ada kabar Rioni menarik dari tim papan bawah. Ketika lini depan mulai kehilangan daya gedor, Lucas Perez kembali muncul sebagai solusi cepat. Kadis CF resmi mengumumkan kepulangannya lewat situs klub dengan kontrak singkat sampai akhir musim. Ini bukan wajah baru. Tahun 2022 lalu ia sempat jadi tumpuan, mencetak 8 gol dari 31 laga. Dengan usia 37 tahun, perannya tak sekedar mencetak gol, tapi juga menenangkan ruang ganti.
Jika Cadiz mengandalkan pengalaman, Barcelona justru mengamankan aset masa depan. Ketidakpastian sempat menghampiri masa depan Sean Kluivert saat kontraknya hampir habis di akhir musim. Di usia 18 tahun, ia belum benar-benar mapan di tim utama meski mulai menunjukkan perkembangan. Barcelona lalu bergerak cepat. Lewat pengumuman resmi klub, sang pemain dipastikan menaikkan kontrak baru hingga 2028. Anak dari Patrick Kluivert ini memang sudah lama dibina sejak datang dari Paris Saint-Germain pada 2017. Menariknya, status wonderkid Barcelona tak selalu menjamin gaji selangit saat ini. Di tengah statusnya sebagai wajah baru Barcelona, bayaran Lamine Yamal justru belum menyamai para bintang papan atas. Laporan LQIP menyebut ia menerima sekitar 1,33 juta euro per bulan atau 16 juta euro per tahun kotor. Angka itu masih di bawah nama besar seperti Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Meski begitu, kontraknya dipenuhi bonus berbasis performa dari gol sampai peluang Ballon d'Or yang bisa mengangkat pendapatannya bersih mendekati 10 juta euro. Berbeda dengan Barca, rival abadi mereka justru jor-joran soal gaji. Persaingan di La Liga bukan cuma soal skor, tapi juga angka di slip gaji. Data terbaru menunjukkan Vinicius Junior dan Kylian Mbappe kini duduk di puncak. Masing-masing mengantongi 616.000 euro per pekan. Dominasi Real Madrid makin terasa karena David Alaba dan Jude Bellingham ikut masuk 5 besar. Laporan yang beredar juga menempatkan Robert Lewandowski dan Jan Oblak di jajaran elit. Dari soal gaji pemain, kita beralih ke keputusan tegas sang legenda. Tawaran menarik datang saat Alessandro Nesta masih tanpa klub tapi jalannya justru berbelok. Menurut laporan Nicolas Kira, ia menolak ajakan Roberto De Zerbi untuk gabung staf pelatih Tottenham Hotspur. Bukan tanpa alasan, Nesta ingin tetap jadi aktor utama, bukan sekedar pendamping di pinggir lapangan. Setelah berpisah dengan Monza pada 2025 dan mengumpulkan pengalaman dari Italia hingga Amerika, ia kini memilih menunggu proyek yang memberinya kendali penuh. Sementara Nesta mencari proyek baru, pemain satu ini memilih tetap bertahan. Awalnya ada tanda tanya soal masa depan Jakob Murphy setelah ia ganti agen tahun lalu. Seolah bersiap membuka negosiasi baru, situasinya akhirnya jelas. Winger Newcastle United itu sepakat dengan kontrak yang diperbarui. Menariknya, durasi tak berubah, tetap sampai 2027. Bukan perpanjangan. Dokumen FA musim 2025-2026 juga menyebut status update kontrak, menguatkan bahwa ini kesepakatan baru, bukan sekedar opsi lama. Kepastian kontrak juga tengah diusahakan klub untuk pemain pinjamannya. Jack Grealish justru harus menepi sejak Januari karena retak stres di kaki. Padahal sejak dipinjam dari Manchester City, dia langsung klik di Everton, 2 gol 6 assist, dan cepat jadi idola publik Goodison. Menurut laporan internal klub, Grealish tetap tinggal di Merseyside selama pemulihan, sinyal yang bikin manajemen makin percaya diri. Meski gajinya besar, opsi beli 50 juta pound sterling masih bisa dinego. Dengan dukungan David Moyes, Everton punya alasan kuat untuk mengikatnya permanen. Nasib cedera sayap lincah juga menghampiri tim asal Birmingham. Ritme Aston Villa lagi padat, tapi kabar kurang enak datang dari Jadon Sancho. Dalam uji coba melawan LC di Spanyol, winger pinjaman itu mengalami cedera bahu saat Villa kalah 1-2 dari laporan internal tim. Sancho diperkirakan absen 2-3 pekan, padahal sejauh musim ini dia sudah tampil 31 kali dengan kontribusi gol dan assist. Unai Emery kini harus putar otak karena kehilangan ini datang tepat saat jadwal penting mulai menumpuk. Bicara soal pemain kunci, Manchester City kini was-was menjaga jenderalnya. Situasinya mulai rumit saat komentar Rodri soal Real Madrid memicu spekulasi baru. Klub Spanyol itu memang memantau, tapi belum ada langkah konkret. Di sisi lain, Manchester City bergerak cepat. Menurut Fabrizio Romano, mereka sudah mengajukan kontrak baru dengan gaji besar untuk mengunci masa depan sang gelandang. Kini, bola ada di tangan Rodri, bertahan dengan status kunci di City atau membuka pintu ke tantangan baru. Jika masa depan Rodri masih abu-abu, rekan setimnya sudah berpamitan. Kontrak yang makin menipis pelan-pelan mengubah arah cerita Bernardo Silva di Manchester City. Gelandang kreatif ini memasuki bulan-bulan terakhir tanpa kepastian. Hingga kabar dari Fabrizio Romano menyebut keputusan sudah 100% bulat untuk pergi musim panas nanti. Sejak datang dari AS Monaco pada 2017, ia menjelma mesin permainan dengan lebih dari 400 laga, segudang trofi, dan peran vital di era kejayaan City jadi buktinya.
Menutup kabar hari ini, rival City juga berjuang memagari backnya. Kontrak Ibrahima Konate mulai memasuki fase krusial, tapi tanda tangan baru belum juga datang. Situasi ini bikin Liverpool bergerak cepat. Menurut Florian Plettenberg, klub sudah menyodorkan tawaran kontrak jangka panjang demi mengamankan back andalan mereka. Minat dari Real Madrid ikut menambah tekanan. Meski begitu, di bawah Arne Slot, Konate tetap jadi pilar utama dengan 41 laga dan 2 gol musim ini. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih atas dukungannya Soccer Mania. Sampai bertemu di video besok pagi.